Oke. Au! Fer itu kan sakit nggak? Enggak. Ya udah duduk, udah latihannya cukup. Maaf, siapa ya? Hah? Ah. Hai. Aku Vilia. Vivilia, ya. Ada bisa saya bantu? Aku pembantu baru di sini. Oh, kamu suruh Pak Dirman ya? Hah? Pak Dirman nyuruh kamu sini? Ya. Pak Dirman. Ya, aku tahu. Karena aku yang nyuruh kemarin. Jadi bisa saya minta tolong belakangan dikit dari tadi. Jadi bukan cuma sekedar pembantu rumah tangga, tapi juga bisa bantu aku untuk mobilisasi di sini. Siap. Tenang aja. Ya, aku nggak tahu sampai kapan aku begini. Udah 3 bulan ini. Operasi udah 2 kali, pengobatan alternatif juga sudah. Katanya sarafnya. Pak Dirman udah cerita. Oh, iya. Pak Dirman orang kepercayaan papaku. Kemarin aku suruh nyariin pembantu untuk membantu saya di sini. Tapi belum dapet ya? Iya. Sekarang dapet. Iya. Syukurlah kalau gitu. Semoga kamu betah dan menurut aku tugas kamu berat dan aku bakal gaji kamu sesuai sama pekerjaan kamu. Gak usah. Disesuaikan aja. Ya, maksudnya itu. Karena pekerjaan kamu juga ngurus aku, bersih-bersih di sini, masak. Dan aku kasih di atas rata-rata aja. Iya, Fer. Mas Ferry. Gak apa-apa panggil Fer aja, santai kok aku. Pak Dirman yang bilang namanya Ferry. Boleh aku panggil Ferry aja? Boleh, gak apa-apa, lebih santai. Pokoknya sekarang kamu gak boleh kesepian. Aku janji bakal selalu nemenin kamu. Aku selalu sendiri di sini, ngapa-ngapain sendiri. Ada Mang Zen kan? Iya, kalau pas mandi aja minta tolong Mang Zen. Iya, nanti kalau urusan itu biar Mang Zen. Ya nggak mungkin aku. Iya juga. Sakit nggak? Enggak, aku nggak kerasa. Sorry. Oh. Hati-hati. Oh iya. Nggak apa-apa. Beneran kaki kamu nggak apa-apa? Enggak, kakek aku nggak kerasa apa-apa. Namanya lumpuh. Kayak orang semutan gitu. Pasti sedih banget ya? Nggak bisa jalan. Sebenarnya awalnya begitu. Karena aku aktif ya orangnya. Jadi ketika aku dikasih ujian kayak gini rasanya kayak di penjara aja. Tapi aku syukuri. Mungkin Tuhan buat aku kayak gini karena ada sesuatu yang ya aku tahu yang terbaik untuk aku. Ya udah, nanti kalau berjemur aku antar kamu. Kita masuk rumah aja kalau gitu ya. Oke, aku pengen minum. Mang Zen kemana? Gak tahu, paling masih bersih-bersih di depan. Bisa? Bisa. Rumah kamu nyaman ya? Bagus. Iya. Kantor gimana? Om Pak Dirman cerita kamu kerja kan harusnya, karena tanggung jawab kamu
soal Aku kantor percayain, juga. aku percayain kantor ke sepupu aku namanya Ipul. Aku percaya dia. Oh, iya. Jadi Pak Dirman banyak cerita semuanya sebelum aku masuk sini. Oh iya, kamu apanya Pak Dirman? Apa itu kenal sama Pak Dirman? Bapak itu kenal, bapak aku kenal sama Pak Dirman. Kamu Jadi, dari gimana? asalnya satu kampung sama Pak Dirman? Iya, Oh iya. iya, aku satu kampung sama Pak Dirman. Jadi Pak Dirman minta tolong untuk jagain kamu. Iya, aku yang suruh kok. Karena Tapi nggak perlu bilang sama Pak Dirman kalau aku udah di sini ya, karena Pak Dirman tuh sebenarnya ragu, takut aku nggak mau. lah terus kamu sudah hubungi tapi? Oh udah, aku udah bilang. Jadi kamu nggak perlu bilang sama Pak Dirman. Oke. Ya udah kalau gitu. Jadi selama ini aku sama Mang Zen juga. Iya. Jadi aku janji, aku bakal selalu di sini sampai kamu sembuh. Janji. Aku janji sama Pak Dirman kalau aku bakal di sini jagain kamu sampai kamu sembuh, sampai kamu benar-benar udah nggak butuh aku lagi, aku bisa berhenti. Aku nggak tahu aku sembuhnya kapan. Kalau aku sembuhnya nggak sembuh-sembuh gimana? Kamu masih di sini. Kenapa begitu? Ya kan aku udah janji sampai kamu sembuh. Emang kamu nggak mau cari kerjaan yang lebih baik? Ya menurut aku jagain kamu yang terpenting. Karena aku nggak ada kerjaan lain. Ya bisa jadi nanti kalau misalkan ada kerjaan lain yang lebih baik, kamu bisa pindah kan? Ya udah nggak apa-apa, itu hal yang wajar kok. Iya nanti aku pindah. Yang penting aku di sisi kamu dulu. Yang penting aku di sini bantuin kamu dulu. Zen, ini Bang Zen, kenalin. Ini Mbak Saya Firia. Frilia. Dia suruhnya Pak Dirman yang minta kemarin. Jadi dia bakal bantu kita di sini. Siapa? Saya akan jagain Mas Ferry. Baik, kalau gitu saya siapin kamarnya dulu. Ya, taruh di tengah aja ya, Siap. yang lebih besar. Jadi semoga kalian bisa berkolaborasi dengan baik ngurus aku. Maaf udah ngerepotin. Enggak. Enggak ngerepotin kok, Pak. Ya udah kalau gitu saya nyiapin kamarnya Mbak Vivi. Ya Zen, Ya. makasih Zen. Iya. Zen udah ikut aku lama banget deh. Iya aku tahu. Pak Dirman cerita. Memang Pak Dirman ceritanya sedetail itu? Iya. Fer. Oh maksudnya Mas Ferry. Nggak apa-apa panggil Fer aja, Boleh. santai kok. Boleh. Aku bisa ke belakangan nggak? Bentar, Oh, punggung aku sakit. kamu mau ke sofa? Enggak, ke belakangan aja. Oh gitu. Udah, Oke. kasih. Oke. Ya, Kamu marah nggak sama orang yang udah buat kamu kayak gini? takdir, kematian, itu memang udah Tuhan yang ngatur. Tapi aku ngerasa ada human error, ada kesalahan dari manusia sendiri. Kita jalan di jalan yang benar waktu itu. Tiba-tiba dari belakang ada mobil nabrak. Remblong ya. Itu termasuk keteledoran menurut aku, dan itu yang gak bisa dimaafkan. Satu hal lagi, papaku meninggal. Itu yang aku benar-benar marah. Karena kesalahan manusia harus ngobatin manusia lainnya. Aku nyoba berdamai dengan hati aku. Kembalikan ini semua ke takdir. Tapi nggak bisa. Maaf ya. Dan sampai saat ini aku nggak tahu siapa yang nabrak. Dia jalan sampai sekarang nggak tahu, nggak ditangkap polisi. Enak gitu aja. Apa aku meninggal dan aku kayak gini nggak bisa kerja. Aku bakal pastiin yang ngelakuin ini ke kamu bakal bisa tanggung jawab nanti. Aku nggak butuh itu. Maksudnya aku bakal bantu. Siapa tahu aku tahu. Siapa tahu aku bisa.
tahu kejadian 3 bulan lalu. Ya udah, aku nggak butuh kamu terlalu masuk ke situ. Yang penting kamu sekarang bisa jaga aku dan aku bisa mobilisasi. Oke? Aku janji. Aku bakal di sini sampai kamu sembuh. Kapanpun itu. Tapi aku berharap kamu bisa jalan lagi, kamu bisa lari lagi, kamu bisa main futsal. Itu harapan aku. Cuman belum saat ini. Ya, kamu bisa kerja, ketemu orang-orang tanpa harus ada di kursi roda ini. Aku sudah berjanji sama diriku sendiri. Misalkan dalam waktu 5 bulan aku belum sembuh. 3 bulan lagi, aku bantu kamu bisa pulih. Hei, aku udah kemana-mana loh. Ya udah, Aku yakin Oke, kamu optimis itu bisa penting. jalan. Kamar kamu kayaknya udah ready. Di tengah. Aku masuk kamar dulu ya. Nanti aku panggil kalau misalkan ada sesuatu ya. Aku kasih waktu kamu setengah jam boleh istirahat? Ya. Karena setengah jam lagi aku harus minum obat. Oke. Bang Zen, lagi nggak ada kerjaan? Lagi nyantai. Ya udah katanya mau istirahat kamu. Nggak bisa tidur. Bentar lagi waktunya Mas Ferry minum obat. Jadi selama aku di sini, biar aku yang ngurusin Mas Ferry. Jadi Mas Zen urusin kerjaan rumah aja. Kalau masak soalnya aku nggak bisa. Serius? Gak bisa masak? Nggak pernah masak. Biasa Waduh. beli. Oh iya. Ya kan, kalau beli 10.000 udah makan. Jadi nggak ribet. Iya Gitu. juga ya. Iya. Di depan ada ini Ipul sama Vina. Ipul itu kan sepupunya. Iya. Sebenarnya aku nggak suka mereka kesini. Emang mereka nggak baik? Ya dari dulu mereka ini apa? Gak baik sama Mas Ferry. Mungkin kesini ada maunya. Terus kenapa tiba-tiba mereka mau di sini? Ya Ipul balik kan- kata yang tadi, ada maunya mungkin. Ipul kan ngurusin perusahaan. Iya benar. Kalau dia kesini berarti udah ada yang mau dia incer atau mungkin ya nggak tahu lah. Ya udah, nggak usah dipikirin. Ya nggak penting juga buat kita. Tapi kasihan Mas Ferry juga kan. Udah datang ya? Kayaknya suaranya ada di depan situ. Iya. Ini dia. Hai. Udah, sana kamu pergi. Aku mau ngobrol sama dia. Aku pilih ya. Vina. Kamu yang jaga masku. Iya, malah hari ini aku di sini. Jangan main-main ya kamu di sini. Main-main gimana ya? Ya siapa tahu kamu cari kesempatan kan. Secara sih kamu tahu kan kalau masku kaya raya. Tapi aku beneran mau jagain Ferry kok. Kalau kalian yang jahat gimana? Hah? Gak ada yang tahu kan? Kalau yang namanya duit, uang mah bisa jadi masalah di antara persaudaraan. Jangan sembarangan kamu ngomong. Kamu belum sehari loh di sini. Udah sembarangan ngomong, jaga omongan kamu. Iya, kalau emang gak ada apa-apa ngapain tersinggung? Harusnya biasa aja dong. Oh ya, aku nggak terima aja kamu ngomong kayak gitu. Kan kamu orang baru, orang asing di sini. Jadi jangan sok tahu deh. Gini ya Mbak kan bilang siapa tahu aku jahat, punya niat buruk. Ya aku balik aja obrolan itu. Ya kan siapa tahu kamu orang asing, kamu baru di rumah ini gitu loh. Tapi aku nggak ada niatan kayak gitu. Gak ada yang tahu niat buruk orang. Udah kok, nggak usah dipegangin juga udah bisa, cuman nggak bisa banter. Oke. Au! Ferry itu kan sakit nggak? Enggak. Ya udah duduk, udah latihannya cukup. Tapi aman, nggak ada yang sakit. Nggak aman. Ya ampun, untung kamu nggak jatuh.
Udah. Udah lumayan daripada dulu. Gue seneng deh kamu bisa jalan lagi. Sesuai sama harapan kamu kan? 3 bulan. Kamu janji sampai aku sembuh. Tapi aku belum bener-bener sembuh. Gimana dong? Tapi kan kamu udah bisa jalan, Fer. Harus pegangan, harus pakai tongkat. Iya, aku nggak akan langsung pergi. Tapi yang penting kamu harus terus semangat. Kenapa kalau kamu di sini terus? Gak usah jadi pembantu, jadi istri aku aja. Kamu tuh kalau bercanda bisa aja deh. Serius. Kamu nggak tahu aku siapa, Fer. Aku udah tahu selama kamu 3 bulan di sini. Ya, aku Hanya banyak sebagian yang kamu tahu tentang aku. tahu. Udah nggak sakit lagi kan kakinya? Kalau sekarang jalan tuh lebih ke geli aja sih, kayak semutan gitu. Tapi Perlu udah latihan. aman kok. Terapinya tetap harus dijalanin ya nanti walaupun aku nggak di sini. Tuh kan kayak mau kemana aja. Fer, kan sesuai yang udah aku omongin, aku nggak bisa selamanya harus di sini. Kalau kamu udah kayak sekarang, itu udah cukup buat aku. Oke. Kamu udah makan? Udah kok tadi. Aku makasih banyak ya, selama ini kamu udah bantu aku. Aku udah terbantu banget pokoknya ada kamu di sini. Aku juga bersyukur dengan adanya aku di sini. Pemulihan kamu bisa lebih cepat. Nah itu maksudnya. Sebelumnya buat kita penghalang satu-satunya ya Vivi. Dia selalu ikut campur. Bener banget dong. Terus abang ada bukti? Bukti sih cuman dari Pak Dirman aja. Cuman kayaknya untuk ini cukup lah. Kayaknya niat Vivi di sini dia mau menutupi kesalahan dari keluarganya dia, supaya Ferry nggak tahu dan nggak mencari tahu tentang siapa yang pernah nabrak dia sebelumnya. Untuk menguasai semuanya, kita ada cara mudah nih bang. Mudah banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mikir gimana caranya ngusir Vivi dari rumah ini, ya kan? Terus kapan mau kita omongin sama Mas Ferry bang? Nanti kita ngomongin sama Ferry. Langsung aja? Iya. Kenapa enggak sekarang aja? Ya ntar aja. Aku masih mikir lagi. Ya deh, Vina Ya ikut mikir, abang maksudnya aja. mikir cara gimana Ferry itu benar-benar percaya sama kita. Oke? Jadi kalau Zen tuh kan nggak tahu apa-apa dia. Kalau kamu kan tahu harus ngapain gitu kan. Termasuk terapi kemarin. Iya, kita emang butuh terapi langsung ke dokter. Tapi kalau di rumah kita nggak sering latihan, perkembangannya ya akan di situ-situ aja. Tapi ada untungnya juga sih. Kenapa? Cuman kaki doang. Iya, nggak di atasnya kaki. Kamu tukang bercanda, emang bisa aja deh. Ntar ya. Halo? Terus? Tiga bulan loh. Ya kok bisa gitu? Oke. Aku bakal tanganin sendiri. Kenapa? Ipul ini nggak bener-bener sebenarnya. Aku kasih percayaan, tapi dia Kamu lebih teliti aja ya untuk urusan kantor. Ntar lagi kan kamu udah balik lagi. ini 30% penurunan. Kan kalau kayak gini terus gimana? Itu turun tiap bulan loh. Ya. Oh ya Fer, kamu kan udah sembuh. Kamu masih marah nggak sama orang yang udah bikin kamu lumpuh kemarin? Iya marah lah. Kamu belum bisa maafin dia?
Mau maafin gimana, udah buat aku kayak gini. Tapi kan kamu udah sembuh. 6 bulan waktuku terbuang sia-sia. Apa bisa dengan aku memaafkan dia, bapakku bisa kembali lagi? Enggak kan? Aku pengen dia datang minta maaf benar-benar ke sini. Bukan Ya, lari gitu aja. Iya udah, aku angkat telepon dulu boleh? Oke. Iya, Ma, aku mau pulang. Ya emang harusnya nyerahin diri kan? Vi, Mama, aku tutup dulu teleponnya. oh jadi selama ini kamu bohongin kita semua ya di sini ya? Kamu anak pemilik. Bisa nggak biasa aja ngomongnya? Aku udah tahu semuanya, ngerti? Aku ngelakuin ini juga ada tujuannya. Apa? Kamu manfaatin Mas Ferry, kamu biar bisa ngambil semua bisnis Mas Ferry gitu? Yang manfaatin Ferry di sini aku atau kamu? Sama Ipul. Kenapa diem? Bener ya? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Gak ada bukti kan? Kamu pikir aku nggak tahu niat busuk kalian itu apa? Oke, aku emang anak pemilik Java. Aku di sini hanya ingin bertanggung jawab. Aku pengen bikin Ferry sembuh. Bertanggung jawab. Yang ada kamu mau bikin mati Mas Ferry, ngerti nggak? Sopir papa aku udah nyerahin diri. Papa aku juga udah minta maaf. Aku tahu ini emang nggak bisa balikin papanya Ferry. Dengan kata maaf, udah gitu aja masalahnya. Nggak bakalan selesai, Vi. Bisa-bisanya ya. Di sini ada maling yang teriak maling. Kamu bisa jaga omongan nggak? Aku juga pengen kamu bisa jaga omongan. Kamu ada hak apa ngomong kayak gitu sama aku? Gak ada hak kamu di sini ngomong kayak gitu sama aku. Jangan sembarangan ngomong. Kenapa? Kamu cuma orang baru di sini. Terus kamu sepupunya Ferry bisa ambil kesempatan seenak kamu. Apa yang aku lakuin? Gak ada. Tugasku cuma jaga Mas Ferry, nggak lebih. Tugas kamu jagain Ferry biar dia nggak tahu kebusukan kalian. Aku tulus jaga Mas Ferry. Kamu cuma orang baru di sini, ngerti? Terserah kamu mau ngomong apa. Yang penting aku paham kelakuan kalian itu apa. Kamu tahu apa, ha? Santai aja lagi. Katanya nggak bersalah. Kamu takut semuanya kebongkar? Enggak. Aku nggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Perusahaan, bisnis, rumah ini. Kenapa? Mau kamu ambil alih gitu? Aku atau kamu? Aku atau Ipul? Aku nggak ada maksud lain ya. Udah, kamu harus ikut aku. Sini. Vin. Kamu ada yang ditutupin dari aku? Aku bisa ngejelasin semuanya fair sama kamu. Gak usah nunggu dia jelasin, Mas. Udah jelas kan? Aku minta kalian keluar. Aku mau ngomong sama dia. Sini. Kenapa kamu bohong sama aku? Aku salah, Fer. Aku cuma pengen nebus kesalahan papa. Nebus kesalahan? Ya aku pengen kamu sembuh. Bisa balikan papaku. Gak bisa, aku tahu itu gak bisa. Aku kecewa sama kamu. Aku tahu kamu marah sama aku. Aku banyak berharap sama kamu selama ini. Bukan hanya sekedar kamu sebagai pembantu di sini. Aku berharap lebih. Aku ngajakin kamu nikah, Bu. Itu bukan bercandaan. Aku serius. Karena aku yakin kamu bisa jadi pendamping aku.
selama 3 bulan ini aku merasa Fer, aku juga aku pengen kamu pergi dari sini dan aku nggak mau lihat kamu lagi. sopir yang udah nabrak papa kamu udah ketemu, Fer. Papa yang udah dia, kamu bakal dapet telepon bentar Terus lagi. keluarga kamu enak gitu aja tanpa ngerasa bersalah. Kamu bukan orang yang aku minta untuk minta maaf ke sini. Aku tahu papa juga salah di sini, tapi selama ini papa juga nggak diem. Sopir yang udah nabrak papa kamu kabur. Aku nggak mau dengar alasan apapun. Farah, aku bertahan kayak gini itu karena Kamu beradaanmu di sini, niatmu apapun itu, nggak mau ubah semuanya. aku tahu aku nggak bisa balikin papa kamu, tapi paling nggak aku bisa nemenin. Aku nggak pengen lihat kamu lagi. Maaf. Karena aku kecewa juga sama nggak pernah kamu. main-main sama perasaan aku ke kamu. Oke, awalnya aku mungkin cuma sekedar pengen kamu sembuh, tapi selama 3 bulan aku di sini, aku Oh ya. Drama apa lagi? Kebohongan apa lagi? aku nggak. Aku tulus, Vi. Aku tulus sama kamu. Aku juga tulus sama kamu. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Makasih untuk bantuannya selama ini. Fer, kamu boleh usir aku, tapi paling nggak itu sepupu kamu, biarin mereka keluar dari rumah ini. Kamu percaya sama mereka? Dia saudaraku. Kamu boleh pergi hari ini juga. Aku ambil barang-barangku dulu.